pustaka itu sumbernya harus lebih banyak dibandingkan di bab 1 gitu. Karena landasan teori yang kita ambil, contoh ketika saya mengambil judul persepsi santri pada perbankan syariah. Ketika saya mengambil judul itu, otomatis saya ingin melihat sejauh mana pengetahuan santri pada perbankan syariah. Nah, kalau itu berarti saya harus punya data pendukung terkait teori-teori yang berkenaan dengan persepsi. Hasil-hasil penelitian yang berkenaan dengan tentang perbankan. Itu maksud teori. Jadi ini yang harus betul-betul difahami oleh kalian sehingga penulisannya nanti nyambung. Berurutan antara bab 1 dengan bab 2. Jadi kalau bab 1 intinya adalah latar belakang, kemudian rumusan masalah. Nah, penjabaran dari latar belakang dan rumusan masalah itu adanya di bab 2 dalam bentuk tinjauan pustaka. Mohon videonya semuanya diaktifkan supaya saya bisa melihat kalian betul mendengar apa tidak. Karena nanti kalau tidak diaktifkan videonya, saya bisa saja ngobrol tapi kamu tidur-tiduran. Tolong diaktifkan videonya. Kalau enggak saya kasih nilai nanti. Kemudian contohnya ini ya. Jadi karena saya memulainya dari persepsi tadi, tinjauan pustaka saya mulai dari persepsi. Tapi ini sebenarnya tidak ada aturan baku harus mulai dari mana. Tergantung kamu. Kamu mau mulai dari mana karena tulisanmu. Tapi harus seragam. Contoh kemarin kan saya sudah sampaikan. Ketika membuat latar belakang, pilih mau dari mana mulainya. Dari variabel yang mana bentuk umumnya ke khususnya itu. Kalau di dalam latar belakang itu kamu memulai dari persepsi contohnya, maka di bab 2 di awal kamu pun harus mulai dari persepsi. Paham ya? Jadi contoh, kalau mulainya dari persepsi berarti ini harus seragam juga dengan yang kamu tulis di latar belakang supaya nanti dia seragam dia penjabarannya. Kemudian yang berikutnya. Contoh di sini. Kalau yang sederhana nih ya, walaupun ini boleh ditiru, boleh enggak. Tapi rata-rata beginilah skripsi. Saya mulai dari pengertian persepsi, walaupun ini kurang tepat sebenarnya, seharusnya teori. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Kemudian pengertian santri dan pondok pesantren, karena penelitiannya tadi di pondok pesantren. Kemudian yang berikutnya ada subbab terkait dengan pengertian perbankan syariah karena yang diteliti tentang perbankan syariah. Kemudian produk perbankan syariah itu apa saja. Ini sangat sederhana karena memang skripsi saya ini dulu sebenarnya kurang secara penulisan akademiknya kurang bagus. Tapi lumayan lah kalau untuk apa namanya? Untuk diteliti. Jadi Islam dan perbankan. Kenapa Islam dan perbankan? Karena penelitian tentang ekonomi syariah, contohnya begitu. Kemudian poin yang berikutnya ditulis tentang kebijakan pemerintah dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Ini masih ada keterkaitannya. Ini semuanya sudah ada di apa namanya di latar belakang tapi secara umum. Kemudian pelaksanaan kegiatan sosialisasi perbankan syariah dan lembaga pendukungnya. Karena ini melihat persepsinya, pengetahuan santri tentang perbankan, makanya di dalam sini dimasukkan bagaimana pelaksanaan pemerintah yang sudah mensosialisasikan tentang perbankan. Sudah optimal apa belum? Nah, ini kan menjelaskan apa yang sudah dituliskan di latar belakang. Kemudian teori pilihan dan asumsi rasionalitas ini harus ada. Jadi teori-teori yang secara khusus menjelaskan itu harus ada. Contoh di sini, karena saya judulnya persepsi, saya harus menjelaskan tentang apa itu persepsi, apa itu preferensi. Sehingga itu kemudian tergambar di dalam penelitian kita. Teori pilihan, theory of choice dalam ilmu ekonomi dimulai dengan menjelaskan preferensi atau pilihan. Nah, preferensi dengan persepsi itu sama. Nah, teori-teori yang begini ini harus ada di dalam
bab 2. Contoh kalau penelitianmu tentang wakaf tunai, berarti teori tentang wakaf tunai harus dimunculkan di bab 2. Jangan sampai nanti teori tentang itu tidak ada. Dari mana dapatnya? Harus banyak membaca jurnal-jurnal hasil penelitian yang sebelumnya. Boleh bentuk tesis, boleh bentuk skripsi, boleh bentuk jurnal, boleh bentuk disertasi, dan seterusnya. Yang nggak boleh itu berita. Hindari mengambil sumber dari berita-berita. Saya ulangi lagi, hindari ambil sumber dari berita-berita, berita apapun itu. Saya menjelaskan alur di bab 2 ini. Kemudian di bab 2 ini perlu dibuat namanya penelitian terdahulu. Tapi kalau di insut, penelitian terdahulu itu adanya di bab 1. Nggak tahu nih insut pakai metode apa, saya juga bingung itu. Jadi di insut, penelitian terdahulu itu di bab 1. Kemudian operasional variabel juga di bab 1. Ini metode yang diterapkan oleh insut ya. Nanti kamu menyesuaikan dengan panduan yang ada di insut. Apa isi dari penelitian terdahulu? Gini, penelitian terdahulu itu harus menuliskan, kamu mencari landasan-landasan penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh orang-orang yang sebelumnya tentang penelitian yang sesuai dengan penelitianmu. Bukan sama, tapi sesuai itu maksudnya mirip-mirip lah. Minimal ada satu variabel yang mirip gitu. Contoh, tadi saya meneliti tentang persepsi santri pada perbankan syariah. Kemudian di penelitian terdahulu saya bilang di sini, penelitian tentang perilaku, karakteristik, dan persepsi masyarakat terhadap bank syariah. Ini kan beda. Kalau ini pada masyarakat, saya pada santri. Berarti kan ini bisa dijadikan penelitian terdahulu, gitu loh maksudnya. Jadi penelitian terdahulu itu harus ada keterkaitannya dengan penelitian kita. Kalau tidak ada keterkaitannya maka tidak boleh. Ini siapa yang masih hidup ini? Voice note-nya tolong dimatikan, Mas. Mbak. Nggak bisa matikan tak sampean. Unmute namanya tuh. Tulisannya unmute. Nah, itu tulisannya unmute. Unmute. Tulisannya unmute tuh. Mute. Nah, sudah. Ada lagi tuh. Kemudian yang berikutnya, tolong yang yang belum dapat judul hari ini, yang belum dapat judul penelitian, tolong kalian buat, diketik di Word, kemudian dikirim ke WA saya. Jangan diketik di WA, di Word aja, supaya saya ada filenya. Terus yang kedua, nanti kalau sudah fix dapat judul semua, baru saya kasih tugas. Tugasnya nanti buat proposal yang sudah ada judulnya. Untuk UTS kumpulkan dari bab 1 sampai bab 2 dulu. Bab 3-nya nanti. Karena saya hari ini hanya menjelaskan sampai bab 2. Dikumpulkannya maksimal pekan depan, hari Minggu pekan depan. Jadi ada waktu 1 minggu kalian untuk mengetik. Jadi intinya penelitian terdahulu itu tadi ya. Jadi harus ada kecocokan dengan penelitian. Terus persis, karena kalau persis namanya copy paste. Yang berikutnya, ini yang ini yang saya lihat di insut belum ada. Namanya kerangka pemikiran. Ini perlu dibuat nanti di proposalmu di akhir bab 2. Di akhir bab 2 kamu harus punya kerangka pemikiran. Kalau belum paham di foto aja, alurnya seperti ini. Kalau belum paham di foto. Saya mau menjelaskan ya. Maksud kerangka pemikiran itu adalah bagaimana kerangka seorang peneliti dalam berpikir mulai dari masalah sampai dapat menyelesaikan masalah itu. Itu namanya kerangka berpikir. Contoh judul saya itu persepsi santri pada perbankan syariah. Maka saya harus menjelaskan bagaimana sebenarnya posisi santri dan perbankan syariah. Di sini ada santri. Kemudian santri itu kan bisa memanfaatkan keberadaan perbankan syariah. Nah, keberadaan perbankan syariah, intinya kan kita ingin tahu mereka ini sebenarnya sudah tahu apa belum tahu. Nah, kedua inilah kemudian yang disebut dengan persepsi santri. Ini cara menyusun landasan pemikiran
Paham. Suaranya. Voice pateni rek.